Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi'annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Am hasibal ladina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 27, 28, 29, 30 dan 31 dari surah Muhammad. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 27 surah Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, walaupun Allah itu maha tahu, fakaifa halahum, bagaimana keadaan mereka. Mereka siapa? Orang yang zalim itu. Idza tawaffathumul malaikatu, apabila malaikat mencabut nyawa mereka, mematikan mereka. Tapi tetap Allah adalah yuhyi wa yumit, ya, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi Allah lalu menugasi malaikat Azrail. Ada yang bilang Israel, ada yang Azrail. Pokoknya pakai ain. Sebab setelah itu pakai hamzah, Israfil, ya. Israfil pakai hamzah, sedangkan yang ke berapa? Yang ketiga Azrail, pencabut nyawa. Tapi bolonya banyak. Bagaimana katanya jika malaikat mencabut nyawa mereka, yabribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini juga halun minal malaikah, dalam keadaan malaikat tadi memukul wajah dan punggungnya, artinya depan belakang. Adbarahum ay zuhurahum, ya, punggung mereka, bimaqami min hadidin, yaitu memukulnya pakai makomi. Itu cemeti, itu apa? Pecut, cemeti, terus apa lagi? Cambuk,
cambuk min hadidin dari besi. Ya. Kalau cambuknya dari apa ya, tali, rotan, tidak begitu sakit, apalagi roti. Cambuknya pakai roti, malah minta dicambuk. Ini min maqami min hadid. Kalau di surah 6 itu Pak, surah Al-An'am, ayatnya setelah 93 di tengah ya. Awalnya faman azlam, di tengah itu lalu ada kata-kata walau taro idzi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim. Nah, di situ hanya dikatakan basitu aidihim. Bagaimana andaikan kamu melihat bagaimana dahsyatnya orang-orang zalim itu ketika mengalami sakaratil maut, karena pada waktu itu malaikat memukulkan tangannya. Nah, di sini dijelaskan yang dipukul itu yang bagian mana? Wujuhahum wa adbarahum, muka dan belakang. Berarti apa? Diembek-embek sama malaikat. Dan mukulnya yang di situ pakai tangan, tapi tangannya itu ada cambuknya, ya, cambuk dari besi. Itu sama dengan surah 22. Apa surah 22? Surah Al-Hajj. Saya tanya tak jawab sendiri. Ayatnya sebelum 22 ya. Walahum maqami'u min hadid. Nah, itu ya. 21 ya, 21 22. Walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu adzabal hariq. Di samping mereka itu disiram dari atas kepalanya dengan air yang sangat panas sehingga luluh lantaklah kulit dan perut mereka. Walahum maqami' min hadid, bagi mereka masih disiapkan lagi cambuk dari besi ya, sehingga tambah susah. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin, setiap kali mereka ingin keluar saking dari susahnya, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, sambil malaikat menyatakan fadzuqu adzabal hariq, rasakanlah siksaan yang membakar. Tapi itu bagi orang yang zalim. Insyaallah bagi jenengan enggak. Amin. Bagi orang yang taat, isu-isu dingin-dingin sudah berangkat ke masjid untuk mendengarkan ngaji atau apa? Untuk ngantuk? Untuk mendengarkan pengajian. Itu nanti selamat dari ancaman yang sangat keras. Di atasnya itu ada pernyataan apa? Yusharu yang enak dari awal sekalian ya. Yang dari awal itu 19. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru tuqti'at lahum siyabum minar. Terus yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi butunihim wal julud walahum maqami min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dzuqu adzabal hariq. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat saling menyempurnakan, saling menjelaskan.
Kalau di sini cukup dinyatakan fa kaifa idza tawaffatul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi dot itu tidak boleh keluar. Yad gitu, bukan yad, bukan yad. Tawaffat idza tawaffatul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kenapa? Nah, kalau ditanya kenapa kok sampai disiksa sampai seperti itu, dijelaskan oleh ayat berikutnya yaitu 28. Dzalika, yang demikian itu yang apa? Ai at-tawaffa, tawaffa ya tawaffa tawafian, at-tawaffi. Enaknya kalau jenengan belajar sorob itu enak. Ini tak woco tawafa atau tawafi, nah, enak langsung sorobnya dikeluarkan. Tawafa ya tawafa tawafian, berarti tawafi, nah, gitu. At-tawafi ay at-tawafi alal halatil mazkurati, wafat dalam keadaan yang disebutkan tadi, yaitu apa? Wafat dalam keadaan dikebuki malaikat. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi orang pada waktu wafat itu sudah dikebuki malaikat, padahal masih ditunggoi sama keluarganya. Danio itu apa ya? Danio pada waktu di kuburan wis dhewean tok. Katanya Pak Bambang itu apa? Wis apa? Angel. Mulai. Wis angel. Dzalika ay atawaffi alal halatil madhkurati bi annahumut taba'u ma askhatallaha. Yang demikian itu disebabkan karena mereka selalu mengikuti apa-apa yang dimurkai Allah. Ya, jadi perbuatan yang dimurkai oleh Allah dikerjakan, yaitu akibatnya. Makanya saya berani mengatakan jenengan tidak, kan gitu tadi saya. Karena apa? Jenengan sekarang ini mengerjakan hal-hal yang disenangi oleh Allah, bukan yang dimurkai. Padahal jenengan perlu tahu, jam sekian, detik sekian ini ada orang yang mengerjakan yang dimurkai oleh Allah. Iya kan? Iya. Yang biasanya yang di tempat-tempat yang remang-remang itu. Kalau dulu biasanya di bawah pohon Kamboja. Sekarang nggak berani berada di bawah pohon Kamboja. Sekarang seringnya di hotel-hotel yang terselubung. Sebetulnya hotel itu harus ada protapnya. Bahkan sekarang kadang-kadang ada hotel itu yang dilabeli hotel syariah ya. Nah, itu jelas yang ada yang di sana itu tidak boleh laki perempuan yang bukan mahram suami istri. Katanya Pak Yahya, nikah siri boleh Pak Bezal? Nikah siri. Nikah siri itu kalau memenuhi syarat syar'i sebetulnya boleh, ya. Tapi dari syarat kenegaraan dianggap melanggar. Padahal cuma satu itu. Untuk siri menjadi tidak siri itu cuma satu. Ngomong sama KUA, dicatat oleh KUA. Bukan KUA, bukan yang mengawinkan, enggak. Tetap yang mengawinkan bukan mudin, walinya, bapaknya atau kakak atau adiknya. Makanya kalau sudah wayai kawin, kawino. Jangan nunggu ini, nunggu itu, lama-lama bapaknya wafat. Nanti yang ngawinkan malah adiknya katanya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang kejadian.
Apa tadi? Dzalika bi annahum tabau ma askhatallaha. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mengikuti apa atau mengerjakan apa yang dimurkai oleh Allah, wa karihu ridwanahu, dan mereka mengerjakan yang dibenci, yang menjauh dari ridho Allah. Ridho Allah. Padahal kalau orang mukmin biasanya yang dikerjakan adalah yang diridhoi oleh Allah. Katanya surah 98 ayat 7 dan ayat 8. 98 itu apa? Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Atau orang kampung sering mengatakan surah Lam Yakunil, karena diawali dengan Lam Yakunil. Surah Al-Bayyinah yang ayat 7 dan 8-nya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Nah itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga puas terhadap ketetapan Allah. Surah Al-Bayyinah. Yang diembek-embek oleh malaikat adalah satu, ittabi'u, apa? Ittaba'u bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu. Justru yang dikerjakan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu al-amala bima yurdihi, pekerjaan yang mendapatkan ridho dari Allah. Itu justru tidak dikerjakan, justru malah dikarihu. Makruh itu apa? Dibenci. Artinya tidak senang. Pekerjaan yang disenangi Allah malah dia tidak senang, ya sudah akibatnya fa'ahbata a'malahum, maka Allah menghapus amal-amal mereka. Amalnya tidak ada catatannya. Itu katanya ayat 28. Ayat 29-nya am hasibal ladzina fi qulubihim maradun. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit? Apa kemarin setiap seperti ini biasanya diartikan bah orang munafik. Apakah orang munafik itu mengira alla yukhrijallahu adghanahum, bahwa Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian yang ada di hatinya, bahwa Allah itu tidak yuzhiro ahqadahum. Apa hakat itu hasud itu apa namanya? Dengki, kedengkian ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, wal mukminin, dan orang-orang mukmin. Ada itu. Orang itu kalau orang mukmin itu mau berangkat ke masjid itu rasanya cekot-cekot dia hatinya. Lalu apa? Ya. Kok lalu seperti itu? Tapi ada. Ya. Nah, padahal itu kan tidak ada orang tahu karena ada di dalam hati. Dalamnya laut bisa diukur dalam hati. Wah, siapa tahu. Itu yang biasa ngomong gitu itu biasanya orang Sumatera itu. Nah, sini orang Jawa ya. Ya. Apakah katanya? Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang munafik atau orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Ya. Tampak. Buktinya apa? Katanya ayat berikutnya setelah 29 30.
Walau nasya'u, andaikan kami mau, katanya Allah, la araina kahum, pasti kami perlihatkan mereka. Ai arafnakum, ya. Kami perkenalkan, kami beritahu kepada kalian. Wa qurriratil lamu fi, lam di sini diulang-ulang, yaitu fi pada lafal fala arafnahum bisimahum wala ta'rifannahum. Ya, ada berapa lamnya ini? 2. Ya, jadi kan ngantuk ya, kok nggak cepet. Lamnya ada berapa? Ada 2. Fala arafnahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Maka pasti kami beritahukan mereka itu bisimahum, dengan tanda-tanda, alamatihim, tanda-tanda. Jadi alamat itu bahasa Arab itu, tanda, alamat. Tapi Indonesia kadang-kadang alamat bisa bukan tanda, ya apa? Ya alamat ya. Jenengan alamatnya mana? Di atas bumi? Ya bukan gitu. Ya, di atas bumi itu kan ada Kebonsari gang berapa? Wala arafnahum bisimahum, dengan tanda-tanya. Wala araftahum bisimahum, ya, maka pasti kamu akan mengenali mereka itu dengan tanda-tanda mereka itu. Wala ta'rifannahum, dan sungguh kamu akan mengetahui mereka, ya. Al-wawu liqasamin makhdufin, wawu di sini katanya untuk sumpah yang dibuang. Wa ma ba'daha, dan apa-apa yang setelahnya, jawabun, jawabuhu, jawabnya. Yang diketahui nanti juga fi lahnil qaul, yaitu pada kiasan-kiasan ungkapan mereka itu. Ai maknahu, makna yang diomongkan. Sebab kadang-kadang ada orang itu ngomong A, tapi sebetulnya maknanya B. Tapi itu sudah ada apa namanya? Ada kiasan-kiasan. Idza takallamu indaka, ketika mereka ngomong di dekat kamu, bicara di dekat kamu. Bi ayyuridu bima fihi, ya, menampakkan apa yang ada di dalam, sepertinya itu menampakkan apa yang di dalam, padahal sebetulnya enggak, ya, nyindir. Tahjinu amril muslimin. Apa di situ diartikan apa? Nyindir. Sindir, ya. Wallahu ya'lamu a'malakum. Padahal Allah tahu apa yang kalian kerjakan, perbuat. Ngomongnya A, padahal maksudnya itu B. Orang yang nggak tahu, yang lurus-lurusan, ya, ketipu. Oh, Allah tidak bisa, karena Allah wallahu ya'lamu a'malakum. Lalu ditutup bacaan saya tadi dengan ayat 31. Ya. 31-nya walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Nakhtabi
nahtabirannakum walanabluwannakum. Nahtabirannakum, ikhtibar itu nguji. Sungguh kami akan nguji kalian bil jihadi wa ghairihi, dengan jihad, dengan perang dan yang lainnya. Hatta na'lama, sehingga kami tahu, ilma zuhurin, dengan pengetahuan yang jelas, al mujahidina minkum wassabirin, orang-orang yang berjuang di antara kalian dan orang-orang yang bersabar, fil jihadi wa ghairihi. Jadi berjuang itu juga dibutuhkan sabar, ya. Kalau katanya surah 3 Surah Ali Imran ayat 142 itu apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira begitu saja akan masuk surga sebelum Allah mengetahui di mana perjuangan kamu dan di mana kesabaran kamu? Berarti apa? Kalau dibalik, orang kalau ingin ke surga, orang kalau ingin bahagia, dua itu harus diperhatikan, yaitu apa? Perjuangan dan sabar. Dan dua-duanya ini sekarang jenengan kerjakan. Ya, sekarang jenengan ini sedang berjuang loh, terutama melawan. Nah, kok tahu? Ya, Bapak ada juga yang ngantuk. Karena apa? Tanginya kemalaman. Ada yang ngantuk karena apa? Tanginya memang rotok kesiangan. Jadi sama-sama ada positif negatifnya. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wal nabluwa apa? Akhbarakum. Ya, wa nabluwa akhbarakum. Ainuzhira akhbarakum, dan kami akan menjelaskan keadaan kalian. Ya. Jadi manusia ini nanti juga akan dijelaskan oleh Allah min ta'atikum wa isyanikum. Apa di antara kalian itu ada yang melakukan ketaatan, apa yang ada yang melakukan kemaksiatan. Fil jihad, pada waktu jihad, loh. Jihad itu kadang-kadang ada mengandung maksiatnya juga. Seperti di masjid kadang-kadang. Ya. Dulu yang pernah saya singgung, ada orang itu sodakoh pakai duit yang sudah diberi centang. Duitnya itu dicentangi. Begitu dikumpulkan, tapi memang agak gede. Begitu dikumpulkan kaono ini, loh kemana? Berarti ada yang bermaksiat di masjid padahal. Loh, jangan disangka di masjid itu lalu bebas dari maksiat. Bahkan setannya kadang-kadang lemu-lemu. Ini katanya ayat 31. Wanab luwa akhbarakum, dan kami akan menguji atau kami akan menjelaskan, ya, keadaan kalian, mana yang taat, mana yang maksiat. Wanab luwa akhbarakum, dan kami akan menampakkan, akan menceritakan keadaan kalian, siapa di antara kalian yang melakukan ketaatan dan siapa di antara kalian yang maksiat. Ya, di tafsirnya itu ada. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kedurhakaan tadi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Itulah jamaah,
صلى الله على محمد صلى